Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CLC semuanya. Kali ini kita bertemu lagi di video pembahasan soal-soal fisika bab teori kinetik gas. Nah, kalau gak salah ini video ke-8 ya. Nah, oke, langsung aja kita bahas. Oke, ini yang pertama nih, gas ideal dengan jumlah mol N, tekanan P, dan suhu T disimpan dalam sebuah wadah silinder berdiri tegak. Tutup silinder berupa piston yang masanya M, luas penampangnya S, dan dapat bergerak bebas. Mula-mula piston diam dan tinggi kolom gas H. Kemudian piston ditekan sedikit ke bawah sebesar Y, lalu dilepas sehingga berosilasi. Jika suhu gas tetap, gas dianggap sebagai pegas dan diketahui persamaan ini, maka nilai konstanta pegas itu. Oke, berarti yang dicari adalah K-nya berapa. Nah, tadi di soal dikatakan bahwa gas dianggap sebagai pegas. Terus kemudian tadi pistonnya juga ditekan sedikit ke bawah sebesar Y, artinya diberi gaya kan. Nah, kita cari hubungan gaya dengan konstanta pegas. Berarti kan F sama dengan K kali X. Nah, karena ini gas, tadi gas juga punya tekanan, kita cari hubungan tekanan dengan gaya. Hubungan tekanan dengan gaya adalah P sama dengan F per A. Kalau misalnya F berarti P kali A. Nah, kita ganti F-nya dengan P kali A. P kali A sama dengan K kali delta X. Nah, kalau sampai sini K sebanding dengan P atau K sebanding dengan luas penampangnya S. Tapi di sini berbanding terbalik terhadap P. Salah. Berbanding terbalik dengan S salah karena harusnya sebanding. Jadi karena belum ada, kita uraikan lagi. Tadi dikatakan juga di soal bahwa gas ini adalah gas ideal. Berarti kita tahu kan persamaan gas ideal itu PV sama dengan nRT. Atau PV sama dengan NKT kan. Nah, kita ganti P-nya menjadi P sama dengan nRT per V. Berarti nRT per V, luas penampangnya tadi sebesar S, berarti dikali S sama dengan K kali X-nya ini ya, tinggi kolom H. Nah, dari sini berarti K itu sebanding dengan T atau K itu sebanding terhadap N. Berbanding terbalik terhadap N salah ya. Nah, ini yang benar itu yang B, sebanding dengan T. Kalau sebanding dengan H kuadrat salah ya, karena K itu berbanding terbalik dengan H. K berbanding terbalik dengan H, sedangkan yang A sebanding dengan H kuadrat, berarti jelas salah. Jadi jawabannya yang B. Nah, yang kedua, soalnya sama, tapi yang ditanya adalah tekanan gas. Tadi kita tahu kan bahwa F sama dengan K kali X. Kemudian F-nya kita ganti dengan P kali A sama dengan KX. Luas penampangnya diganti jadi SPS sama dengan KX. Berarti bukan X. Tapi X-nya itu tinggi kolom gas, yaitu sebesar H. Jadi K sama dengan bukan K. Karena yang ditanyakan P. P sama dengan KH per S. Jadi jawabannya yang A. Nah, nomor 3. Gas dalam ruang tertutup bersuhu 42 derajat Celcius dan tekanan 7 atm serta volumenya 8 liter. Apabila gas dipanasi sampai 87 derajat, tekanan naik sebesar 1 atm, maka volume gas jawabannya tetap karena ini dalam ruang tertutup gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu nih, sebenarnya ini itu memenuhi hukum apa? Hukum Boyle-Gay-Lussac ya, yang mengatakan bahwa PV per T itu konstan. Nah, jadi kita coba aja deh. Berarti P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. P
P1 kan 7 atm nih, 7 volumenya 8, T1 42 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin menjadi berapa nih? Tambah 273, 315 ya, 315, P2-nya naik 1 atm, berarti 7 tambah 1, 8, V2 yang dicari, suhu kedua T2-nya 87, kita rubah ke Kelvin lagi jadi berapa nih? 273, 360 ya, 360. Nah, sekarang kita bagi 3 deh ini. Jadi 105 ya. 105. Kalau yang ini bagi 3 berapa? 120. Kalau dibagi 5 21, yang ini dibagi 5 24. Ini 8 coret. Bagi 8 sisa 3, bagi 3 sisa 1, bagi 3 sisa 7. 7 coret. Berarti V2-nya V2 sama dengan 8. Tuh, karena V1 sama dengan V2, V1-nya 8 liter kan, V2-nya juga 8 liter. Berarti volume gas itu tetap, nggak berkurang, nggak bertambah. Nah, selanjutnya sebuah tangki berisi penuh gas nitrogen 40 kg pada tekanan 7 atm dan bersuhu 77 derajat Celcius. Setelah diselidiki, ternyata pada tangki tersebut terjadi kebocoran sehingga memungkinkan gas nitrogen tersebut lolos keluar. Ketika tangki tersebut berada pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 3 atm, perbandingan massa nitrogen yang lolos massa nitrogen yang lolos keluar dengan massa mula-mula. Berarti yang ditanyakan adalah M2 banding M1. Ini caranya pakai persamaan gas ideal. Gas ideal yang PV sama dengan nRT. Nah, tapi karena di sini diketahui massa, jadi kita munculkan massanya. Kita tahu kan bahwa N itu massa dibagi massa relatif atom atau M per mR. Nah, jadi kalau kita masukin ke sini nih, PV sama dengan M per mR kali R kali T, atau PV kali mR sama dengan mRT. Oke, berarti tinggal kita masukkan nih P1 kali V1 kali mR per P2 kali V2 kali mR sama dengan M1 kali R kali T1 per M2 kali R kali T2. Karena gasnya sama, berarti MR-nya juga sama. Karena R merupakan tetapan, jadi nilainya konstan, bisa kita coret. Tinggal kita substitusi deh. P1-nya 7, volumenya ini V1 sama dengan V2. Kenapa? Karena volumenya tetap, jadi bisa kita coret juga nih. 7 per P2-nya 3 atm ya, 3 atm, massa satunya 40 tadi, 40, T1-nya 77. Kita rubah ke Kelvin. Tinggal ditambah 273. Berapa nih? 350 ya, 350 per M2 yang dicari kali T2-nya 27 tambah 273. Berapa? 300. Oke. Kita bagi 7 sisa 1, yang ini bagi 7 sisa 50. Ini bagi 3 sisa 1, ini sisa 100. Bagi 50 sisa 1, ini 100 bagi 52. Berarti 2M2 sama dengan 40. Atau M2 sama dengan 40 bagi 2, 20 kg. Oke, berarti kita masukkan ke sini nih. M2 banding M1, M2-nya 20, M1-nya 40. Jadi 1 banding 2. Oke, jawabannya yang A.
Nah, ini nomor 5. Sebuah balon yang awalnya berisi gas 1 liter ditambahkan gas yang sama sehingga volume balon menjadi 1,2 liter dan massa gas dalam balon menjadi 1,5 kalinya. Jika suhu gas tetap, rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya. Oke, berarti delta P per P. Kita jabarin lagi deh, jadi P2 per P1 dibagi P1 itu berapa hasilnya. Nah, caranya sebenarnya sama kayak yang tadi, menggunakan persamaan gas ideal yang PV sama dengan nRT. Kita munculkan kembali masanya, berarti PV kali MR sama dengan M kali R kali T. Berarti kita substitusi deh ke P1 kali V1 kali MR per P2 kali V2 kali MR sama dengan M1 kali R kali T1 per M2 kali R kali T2. Ini karena ditambahkan gas yang sama ya, jadi MR-nya juga sama. Kemudian tadi dikatakan bahwa jika suhu gas tetap ya, suhu gasnya tetap, berarti T1 sama dengan T2, jadi bisa kita eliminasi juga. R karena R adalah tetapan dan nilainya konstan, bisa kita hilangkan. Berarti tinggal kita substitusi aja nih. P1-nya yang dicari, volume satunya 1 liter, P2 juga tidak diketahui, jadi tulis saja P2. Volumenya menjadi 1,2 liter, berarti 1,2 sama dengan M1-nya nggak diketahui, kita tulis M aja. Terus M2-nya tadi dikatakan bahwa menjadi 1,5 kali, 1,5 kalinya, berarti 1,5 massa awal tadi M. Karena ini sama, kita coret. Berarti 1,5 P1, 1,5 P1 sama dengan 1,2 berapa nih? P2 ya. 1,5 P2. Jadi P1 sama dengan 1,2 per 1,5 P2. P1 sama dengan, kalau kita bagi dengan 3 berarti yang atas 4 per 5 P2. Nah, sekarang kita substitusikan ke sini nih. Taruh di sini aja deh. Delta P sama dengan P2 min P1 per P1. Jadi delta P sama dengan P2 dikurangi 4 per 5 P2 per 4 per 5 P2. Ini kita coret. Berarti delta P 1 kurangi 4 per 5 itu kan 1 per 5 dibagi 4 per 5. Atau kita coret nih. Jadi delta P-nya itu delta P per P ya ini. Delta P per P, maaf. Delta P per P 1 per 4. Atau kalau kita buat bilangan desimal menjadi 0,25. Jawabannya yang A. Nah, oke, kita lanjut. Sebuah bejana kokoh dikocok berulang-ulang. Manakah pernyataan yang benar tentang keadaan gas tersebut setelah dikocok? Oke, ketika dikocok, ini kecepatannya akan naik ya. V naik, tetapi volumenya tetap. Oke, sebentar. Volume tetap. Nah, yang volume tetap apa namanya? Proses isohorik ya. Isohorik itu gimana? Isohorik itu gini. Kalau grafik tekanan terhadap volumenya itu seperti ini. Ini volume, ini tekanan. Ini P2, ini P1. Nah, karena volumenya tetap,
maka usahanya 0. Kenapa usahanya 0? Karena kita tahu bahwa W sama dengan P kali delta V. Karena delta V-nya 0, maka W-nya juga akan 0. Oke, karena W-nya 0, berarti usahanya ada dong. Usahanya 0, alias si isohorik ini tidak melakukan usaha. Tidak melakukan usaha. Jadi jawabannya yang B, temperatur gas bertambah tanpa gas melakukan usaha. Oke. Kenapa temperatur gasnya yang bertambah? Karena kita tahu nih bahwa kecepatan gas itu V sama dengan akar 3 kT per M. Nah, di sini kan V sebanding dengan T. Jadi ketika V-nya naik nih, karena tadi dikocok, T-nya juga bakal ikut naik. Jadi temperatur gas bertambah, sedangkan W-nya itu 0, usahanya 0, tanpa gas melakukan usaha. Oke. Nah, yang terakhir nih, tekanan gas ideal dinaikkan menjadi 2 kali lipat dari semula dengan volume tetap. Oke, rata kuadrat kecepatan molekul gas ini menjadi titik-titik. Nah, kita tahu bahwa rata kuadrat kecepatan molekul itu tahu V kuadrat sama dengan akar 3 kT per M atau akar 3 RT per MR atau juga akar 3P per Rho. Nah, karena ini yang ditanyakan ada yang di soal disebutkan bahwa tekanan gasnya dinaikkan menjadi 2 kali lipat, berarti kita gunakan yang ini nih, persamaan yang ketiga. V kuadrat sama dengan akar 3P per Rho. Tadi dikatakan bahwa P-nya dinaikkan menjadi 2 kali lipat karena P sebanding dengan ini kecepatan rata kuadrat kecepatan, maka rata kuadrat kecepatannya juga akan naik menjadi 2 kali lipat. Berarti jawabannya yang C. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada koreksi, ataupun ada cara yang lebih cepat, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.